Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Alifa Prameswari dengan nomor BP 2213010, Program Studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah perpindahan panas yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Insinyur Rita Yova MT dan Ibu Resi Levi Permadani MT. Yaitu yang pertama mengenai perpindahan panas konduksi pada dinding datar berlapis 4. Medium bidang datar yang mengkonduksikan panas umumnya itu tidak tunggal, tetapi terdiri atas beberapa lapis. Pada slide ini tertera sebuah gambar yang menunjukkan bidang atau dinding datar berlapis 4. Di sini Q1 sebagai laju perpindahan panas dinding lapis pertama pada bagian ini. Kemudian pada bagian ini itu Q2 sebagai laju perpindahan panas dinding lapis kedua. Kemudian pada bagian ini sebagai Q3 atau laju pertumbuhan panas dinding lapis ketiga. Dan untuk bagian ini itu Q4 sebagai laju perpindahan panas dinding lapis keempat. Kemudian untuk temperatur pada lapisan pertama pada bagian ini. Kemudian temperatur pada lapisan kedua, temperatur pada lapisan ketiga, temperatur pada lapisan keempat, dan temperatur pada lapisan kelima. Kemudian untuk rumusnya, laju perpindahan panas dinding lapis pertama itu dapat dirumuskan sebagai Q1 sama dengan min K dikali A1 dikali T1 dikurang T2 per X1. Kemudian untuk laju perpindahan panas dinding lapis kedua dapat dirumuskan sebagai Q2 sama dengan min K dikali A2 dikali T2 dikurang T3 per X2. Dan lanjut untuk laju perpindahan panas dinding lapis ketiga dapat dirumuskan sebagai Q3 sama dengan min K dikali A3 dikali T3 dikurang T4 per X3. Dan untuk laju perpindahan panas dinding lapis keempat dapat dirumuskan sebagai Q4 sama dengan min K dikali A4 dikali T4 dikurang T5 per X4. Berdasarkan rumus yang sebelumnya, itu rumus untuk laju perpindahan panas itu digabung menjadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 dan dimasukkan ke persamaan yang tadi menjadi Q sama dengan min KA dikali A dikali T1 dikurang T2 per delta X1 sama dengan min KB dikali A dikali T2 dikurang T3 per delta X2 sama dengan min KC kali A dikali T3 dikurang T4 per delta X3 sama dengan min KD dikali A dikali T4 dikurang T5 per delta X4. Maka laju perpindahan kalor melalui bidang datar berlapis dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan T5 dikurang T1 per delta X1 per KA kali A tambah delta X2 per KB kali A ditambah delta X3 per KC kali A dan ditambah delta X4 per KD kali A. Ada yang namanya itu R atau tahanan termal, itu dirumuskan sebagai delta X1 per K kali A. Maka delta X1 per K kali A ini diubah menjadi sigma R. Jadi rumus untuk mencari laju perpindahan panas konduksi pada dinding datar berlapis itu Q sama dengan T5 dikurang T1 per sigma R. Untuk soal perpindahan panas konduksi pada bidang datar berlapis ada pada soal 2.1 buku Kern halaman 23 yang mana soalnya yaitu sebuah furnace tertutup oleh dinding dari dalam keluar yang terbuat dari Cologne Fair Brick 8 inci, kaolin insulating brick 6 inci, dan Faraday brick 7 inci.
Berapa panas yang hilang per feet kuadrat ketika dinding bagian dalam furnace dipertahankan pada suhu 2200 derajat Fahrenheit dan bagian luar pada suhu 200 derajat Fahrenheit? Maka diketahui untuk T0-nya sama dengan 2200 derajat Fahrenheit, T1-nya sama dengan 200 derajat Fahrenheit, delta X1-nya sama dengan 8 inci, maka dikonversi ke feet menjadi 0,66 feet, delta X2-nya sama dengan 6 inci, sama dengan 0,5 feet, delta X3-nya sama dengan 7 inci, sama dengan 0,58 feet. Untuk nilai K1 sama dengan 0,95 pound kalori per jam feet derajat Fahrenheit. K2-nya 0,26 pound kalori per jam feet derajat Fahrenheit. Dan K3-nya 0,113 pound kalori per jam feet derajat Fahrenheit. Untuk penyelesaiannya, mencari R masing-masing menggunakan rumus laju perpindahan panas konduksi per laju perpindahan panas per satuan luas. Sama dengan T0 dikurang T1 per R1 ditambah R2 ditambah R3, maka didapatkan R1-nya 0,69, R2-nya 1,92, dan R3-nya 5,13. Kemudian mencari panas yang hilang per feet kuadrat ketika dinding bagian dalam furnace dipertahankan pada suhu 2200 derajat Fahrenheit dan bagian luar pada suhu 200 derajat Fahrenheit. Menggunakan rumus laju perpindahan panas per satuan luas sama dengan T0 dikurang T1 per R1 ditambah R2 ditambah R3, maka didapatkan hasil 258,4 BTU per jam. Untuk mencari T2-nya menggunakan rumus Q sama dengan min K dikali A dikali T2 dikurang T1 per delta X. Dimasukkan angka yang telah didapatkan atau diketahui, maka dilakukan perhitungan dan didapatkan nilai T2 sebesar 2020,48 derajat Fahrenheit. Untuk mencari nilai T3 itu menggunakan rumus yang sama, namun ketika pada suhu yang tadi T2 dikurang T1, tetapi untuk mencari T3 dikurang T2, dimasukkan angka yang telah diketahui dan dilakukan perhitungan, maka didapatkan T3-nya sebesar 1523,56 derajat Fahrenheit. Yang kedua, ini turunan rumus dari perpindahan panas konduksi pada dinding silinder berlapis. Menggunakan rumus Q totalnya delta T menyeluruh per sigma RTH. RTH ini adalah hambatan termal dari nilai RA, RB, dan RC. Jadi rumusnya adalah delta T per RA tambah RB ditambah RC. Kemudian untuk kita mengetahui nilai RA, itu kita menggunakan rumus ln dikali R2 bagi R1 per 2pi KAL. Ini menggunakan rumus lingkaran. L ini adalah luas. Begitu juga kalau kita mencari nilai RB dan kita mencari nilai RC, tinggal diubah A, B, dan C-nya. Sehingga untuk mencari Q-nya kita menggunakan rumus ini nantinya. T1 dikurang T4 per ini nilai RA tadi, yang ini nilai RB, dan yang ini nilai RC. Sehingga untuk mencari Q finalnya nanti kita masukkan rumus Q sama dengan T1 dikurang T4 per sigma RTH, di mana RTH ini yang RA, RB, dan RC tadi. Ini tinggal dimasukin rumus yang mencari RA, ini mencari RB, dan yang ini mencari RC.
Untuk contoh soal perpindahan panas konduksi pada bidang silinder berlapis, itu ada pada contoh soal 2.7 buku Kern, yang mana soalnya yaitu sebuah pipa kaca mempunyai diameter luar 0,6 inci dan diameter dalam 5,0 inci. Pipa ini akan digunakan untuk mengangkut fluida yang mempertahankan permukaan bagian dalam pada suhu 200 derajat Fahrenheit. Diharapkan bagian luar pipa akan dipertahankan pada suhu 175 derajat Fahrenheit. Kaca tersebut mempunyai konduktivitas termal sebesar 0,63 BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit per feet. Berapakah aliran panas yang akan terjadi? Maka untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus Q aksen sama dengan Q per L sama dengan K dikali 2Pi dikali T0 dikurangi T1 per ln R0 per R1. Dimasukkanlah angka yang telah diketahui di dalam soal, kemudian dilakukan perhitungan dan didapatkan Q aksen atau aliran panas yang terjadi itu sebesar 542 BTU per jam kali feet. Contoh soal selanjutnya ada pada contoh soal 2.8, yaitu sebuah pipa baja 3 inci diameter luar ditutupi dengan 0,5 inci lapisan asbes, itu yang A, yang kemudian ditutup dengan lapisan 2 inci, lapisan wall kaca yang B. Tentukan perpindahan panas keadaan tunak per feet L jika suhu permukaan luar pipa adalah 500 derajat Fahrenheit dan suhu luar wall kaca adalah 100 derajat Fahrenheit. Asumsikan suhu antarmuka asbes wall kaca adalah 300 derajat Fahrenheit. Rata-rata asbes atau yang A suhu 200 derajat Fahrenheit dan wall kaca itu yang B suhunya 400 derajat Fahrenheit. Berdasarkan tinjauan literatur, nilai konduktivitas termal asbes dan wall kaca diperkirakan sebesar untuk KA 200 derajat Fahrenheit itu sebesar 0,120 BTU per hour feet derajat Fahrenheit. Dan untuk KA 400 derajat Fahrenheit sebesar 0,0317 BTU per hour feet derajat Fahrenheit. Kemudian untuk solusi, persamaan pada bahan asbes untuk yang A dan wall kaca untuk yang B menggunakan rumus yang ini, Q sama dengan TH dikali TC per delta XA dikali KA dikali AA kali LM ditambah delta XB per KB dikali AB dikali LM. Untuk asbes diterapkan persamaan dengan tetap menjaga konsistensi dimensi dengan rumus AA kali LM sama dengan PL dikali D2 dikurangi D1 per 12 per ln D2 per D1, di mana L itu sebagai panjang pipa. Selanjutnya untuk soal mengenai perpindahan panas konduksi pada dinding silinder berlapis ada pada soal 2.4 buku Kern halaman 23, yang mana soalnya yaitu sebuah pipa IPS 6 inci ditutup dengan 3 hambatan secara seri, yang terdiri dari bagian dalam keluar kapuk 1/2 inci, batu wol 1 inci, dan buku magnesit setengah inci yang diaplikasikan sebagai plester. Jika suhu permukaan bagian dalam dipertahankan pada 500 derajat Fahrenheit dan suhu bagian luar 100 derajat Fahrenheit, berapakah kehilangan panas feet kuadrat permukaan luar pipa? Di sini tersedia ilustrasi gambar. Lihat tabel 2 appendix Kern dari 6 inci IPS yang diperoleh. Di sini tuh ada diameter 6,065 inci. Terus diperoleh diameter luarnya itu 6,625 inci. Untuk mendapatkan nilai delta XP
itu nilai diameter luar dikurang dengan diameter, yaitu 6,625 dikurang 6,065. Jadi nilai delta XP-nya 0,5 inci. Nilai delta XK-nya 0,5 inci. Nilai delta XW-nya 1 inci. Dan nilai delta XM-nya 0,5 inci. Maka digunakan persamaan yang ini, Q sama dengan TH dikurang TC per delta XP per KP dikali AP ditambah delta XK per KK dikali AK ditambah delta XW per KW dikali AW ditambah delta XM per KM dikali AM. Selanjutnya, untuk kita mengetahui nilai AP, AK, AW, dan AM, kita menggunakan rumus yang ini. A sama dengan Pi dikali L dikali D2 dikurang D1 per 12 per Ln dikali D2 per D1. Maka dilakukan perhitungan, didapatkan nilai AP-nya sebesar 1,659 Lfit. Nilai AK-nya sebesar 1,858 Lfit, nilai AW-nya sebesar 2,245 Lfit, nilai AM-nya sebesar 2,646 Lfit. Selanjutnya dimasukkan ke persamaan yang awal dengan rumus yang ini dengan nilai-nilai yang telah didapatkan tadi. Maka dilakukan perhitungan dan didapatkan nilainya sebesar 174,52 BTU per hour feet. Jadi panas yang hilang pada permukaan luar pipa itu sebesar 174,52 BTU per hour feet. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi pada mata kuliah perpindahan panas mengenai perpindahan panas konduksi pada dinding datar berlapis dan pada silinder berlapis. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.